2, 3. Halo Sobat Data dimanapun Anda berada. Untuk adik-adik yang ingin mendaftar perguruan tinggi Politeknik Statistika STS kembali menerima seleksi mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Terus ikuti perkembangan informasi terkait dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui link sbmp.sts.ac.id. Tetap semangat dan sampai bertemu kembali di kampus Otista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Sauji. Hari ini saya sekarang berada di kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang atau biasa orang nyebut dengan BPS. Nah, kemudian hari ini kita akan mencari informasi berkaitan dengan sosialisasi atau penerimaan mahasiswa kuliah kedinasan di Badan Pusat Statistik atau disebut apa kampusnya Bu? STIS. STIS. Nah, kemudian di samping saya ada narasumber dari kantor statistik. Silakan Bu, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Atina Khairunisa. Saya pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang. Ke alumni juga ya, Sar? Ya, saya alumni STIS angkatan 56. Tahun 2018. Tahun 2018. Oke Bu, tolong Bu perkenalkan dulu bagaimana apa sih STIS itu sebenarnya, kuliah apa sih gitu. Jadi kalau dulu itu pertama kali namanya AIS ya, Akademi Ilmu Statistik. Kemudian berubah nama menjadi STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan yang terakhir jadi Politeknik Statistika STIS. STIS itu jadi sekolah kedinasan dari Badan Pusat Statistik ya. Jadi nanti yang kuliah di sana maka akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil di Badan Pusat Statistik. Oh ya. Kemudian ini Bu, apakah D3 atau S1 nih? Untuk di STIS sekarang ini ada jurusan D3 dan D4-nya. Untuk jurusan D3-nya ada D3 Statistika, D4-nya ada 2 jurusan Statistika dan Komputasi Statistik. Jadi berapa prodi total? Kalau prodinya ada 3 juga. Itu prodi yang pertama itu Statistik Ekonomi, kemudian Statistik Sosial Kependudukan, yang ketiga Komputasi Statistik. Nah, kemudian tadi udah berkaitan dengan prodi, jurusan sudah disebutin. Kemudian yang ingin kuliah nih Bu, Ya. Apakah bisa dari, kalau di SMA kan ada jurusan IPS, ada jurusan bahasa, Ya. ada jurusan IPA. Apakah semuanya bisa masuk atau hanya IPA doang? Ya. Nah, Kalau yang sekarang ini SMA itu bisa mengikuti seleksi dari jurusan IPA untuk yang D4-nya. Untuk D3-nya bisa IPA, bisa IPS. Kemudian SMK apa bedanya, maaf tadi kalau di D3, kalau D4 kok IPA, di IPS gitu. Ya, Nah, ya. itu kenapa itu? karena kalau D3 ini lebih ke pengaplikasian ilmunya ya Pak ya. Mungkin kalau D4 lebih banyak di teorinya. Jadi memang statistika ini kan memang sangat erat hubungannya sama matematika gitu ya. Jadinya untuk ilmu eksaknya itu lebih Prioritas, Prioritas, lebih ya. dominan. Ya. Kalau untuk SMK juga bisa mendaftar, tapi harus jurusan teknik informatika. Teknik informatika. Terus yang lain lagi ada mungkin? Udah itu aja. Nggak ada ya, nggak ada. Kemudian Bu, tadi kan ada IPA, IPS bisa masuk ya, Ya. SMK. Ya. Tentu pasti ada mapel-mapel syarat utama, termasuk nilai rata-rata. Gimana? Nggak apa-apa Bu, sambil baca, nggak apa-apa. Sambil baca ya Pak ya, sambil nyontek ini. Nggak apa-apa sambil nyontek karena memang ini dadakan, jadi belum terbiasa narasumbernya, maklum. Untuk mapelnya itu yang diutamakan itu matematika ya, tentu saja ya Pak ya. Nah, dengan rata-rata berapa Bu nilainya? Ada kali ya? Untuk matematika minimal 80 di nilai rapor dan Semesternya sebutnya enggak? Sebut semester 1 sampai 5 enggak? Nilai rapor semester gasal kelas 12. Oh iya. Jadi yang terakhir ya.
Iya, yang terakhir. Bahasa Inggris juga diutamakan Berapa? minimal 80 sama. Bahasa Inggris 80. Kemudian ada lagi? Cukup itu aja Pak, matematika dan bahasa Inggris. Oh, Iya. kemudian syarat secara fisik ada Bu? Ketentuan fisik. Untuk fisiknya itu nanti di seleksi lanjutannya itu ada seleksi kesehatan dan kebugaran Pak. Jadi untuk detailnya saya kurang tahu juga, kesehatan dan kebugaran itu tesnya macamnya apa saja. Nah, maksudnya gini, dia punya kacamata bisa enggak gitu Oh, loh, maksudnya itu syarat fisik. itu yang nampak umum Iya. gitu. Yang Kalau penting- itu kan fisik nanti kesehatan lain lagi, tes kesehatan itu nanti. Sehat jasmani dan rohani. Cuma Kemudian- termasuk yang kacamata termasuk halangan ya kan? Kalau berkacamata boleh Pak, yang penting tidak lebih dari 6 dioptri. Oh, dioptri berapa? Maksudnya Minus. segitu juga. Itu Dia itu kalau misalkan 6 dioptri itu hitungannya gimana nih? mungkin Di atas 600 atau di bawah 600? Nggak mungkin di atas sih, di bawah berarti ya. Nanti bisa dihitung. 200 kan kita ya? Ada hitungannya di fisika. Oke, oke. Ada sama hitungannya. yang penting tidak buta warna. Soalnya kan kalau untuk membaca grafik itu kan harus membedakan warna-warnanya ya Pak ya. Oh iya. Terus tadi di Samten sudah ada ya Pak, mendaftar kemana, kemudian bagaimana kalau ada kendala melalui pendaftaran, apakah di kantor statistik melayani ini? Kalau mau ada yang mau Mencari bertanya-tanya atau cari info tentang PMB STIS, boleh datang ke kantor BPS Kabupaten Bengkayang. Tapi supaya lebih cepat bisa lihat di online juga lewat link spmb.stis.ac.id, itu sudah lengkap semuanya Pak. Termasuk juga bisa memonitoring sekarang ini pendaftarnya udah berapa. Oh seperti itu. Iya. Jadi buat yang ingin daftar, karena nanti akan ada lebih jelas lagi lah nih sekilas nanti berkaitan dengan kuota. Kalau dulu belum ada kuota, masing-masing provinsi mulai tahun ini ada namanya kuota provinsi, dan kita diuntungkan lagi, umpama daftar berada di Bengkayang, berarti untuk Kalimantan Barat, maka Kalimantan Barat sudah ada yang daftar berapa gitu bisa tahu ya Bu ya. Terakhir saya lihat siang ini sekarang tanggal 13 ya Pak. Ah, 9 orang yang dari Kalbar, sementara kuota 5 orang. 5 orang. Masih enggak apa-apa, masih persaingannya kecil itu masih. 182 itu masih. Oke, tolong jelaskan Bu yang cerita kuota kemarin. Untuk Ya. kuota. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan semuanya bersaing ya secara nasional memperebutkan 500 kursi. Nanti jadi tidak ada kuota tiap daerah. Jadi misalkan dari Jawa kan memang penduduknya banyak, kebetulan yang daftar juga banyak. Jadi selama peringkatnya masih masuk ke dalam 500 besar ya semuanya diterima. Tetapi sekarang ada kuotanya per daerah. Jadi mungkin seperti pendaftaran CPNS umum ya. Jadi tiap daerah ada kuotanya. Walaupun nanti rankingnya mungkin tinggi, tetapi kalau di daerah itu kuotanya sudah memenuhi, bisa saja dia tidak bisa diterima atau tidak bisa lulus penerimaan mahasiswa barunya. Oke. Iya. Oh iya Bu, untuk waktu silakan Bu, mungkin bisa dibaca aja waktu pendaftaran, kemudian pengumuman sekilas. Terus dilihatnya di mana, seperti itu. Timelinenya saya bacakan ya. Pendaftarannya itu secara online. Mulai dari tanggal 9 kemarin sampai 30 April nanti, 30 April 2022. Seleksi administrasinya juga sama 9 sampai 30 April 2022. Terus nanti setelah seluruh seleksi administrasi, nanti ada seleksi kompetensi dasar tanggal 23 Mei sampai 7 Juni. Itu secara online atau offline Bu? Seleksi SKD kan Pak? Iya, Ya itu nanti offline Pak. offline. Offline. Berarti di Pontianak ya. Tahun lalu gimana offline? Kalau tahun lalu offline Pak, tapi dia tempatnya itu disediakan khusus. Di SKD ini sistemnya CAT sama kayak CPNS. Oh. Untuk lokasinya nanti akan Di per dibuka. kabupaten atau langsung di pusat? Biasanya di provinsi. Provinsi, oh ya. Oke. Terus setelah SKD nanti ada pengumuman hasilnya. Oh langsung. Enggak langsung. Oh. Pengumuman hasil SKD tanggal 11 Juni 2022. Terus
Terus nanti pendaftaran ulang online-nya untuk mengikuti seleksi matematika sama psikotes 12 sampai 13 Juni. Oh, masih lama ya? Ya, terus nanti ada seleksi lagi, seleksi matematika dan psikotes 27 sampai 30 Juni. Nanti diumumkan lagi yang hasil seleksinya tanggal 14 Juli. Nanti daftar ulang online lagi buat ikut seleksi kesehatan tanggal 15 sampai 16 Juli. Terus seleksi kesehatan kebugarannya 18 sampai 19 Juli. Terus nanti pengumuman terakhirnya itu 1 Agustus 2022. Terus nanti harus daftar ulang ya. Kalau nggak daftar ulang nggak akan dianggap lulus nanti. Terus verifikasi berkasnya 8 sampai 10 Agustus. Terus masuk penyambutan mahasiswa baru 11 Agustus. Nanti untuk jadwal-jadwalnya bisa dilihat di spmb.stis.ac.id. Oke, untuk jadwal nanti selain di web SPMB ya, punya STIS, juga bisa lihat nanti bisa di-download melalui deskripsi channel Sauji. Nanti juga di akhir video ini kita akan tampilkan juga jadwal. Silakan nanti bisa diperhatikan. Kemudian hal apa lagi Bu kaitan dengan pendaftaran, mungkin ada yang tadi belum disebutin, ada yang mau dijelaskan? Persyaratannya ini sebelum mendaftar pastikan sudah dibaca dulu ya persyaratannya dan juga perjanjian ikatan dinasnya, karena ini kan ikatan dinas ya Pak. Oh iya, ikatan dinas. Coba sekilas coba cerita Bu. Cerita ikatan dinas sekilas. Inti-intinya. Yang dimaksud ikatan dinas itu bagaimana nih? Ya. Kalau ikatan dinas itu berarti nanti setelah lulus kita akan terikat dengan instansi yang membawai sekolah tersebut. Jadi kebetulan BPS membawai Polstat STIS ya, Politeknik Statistika STIS. Jadi nanti setelah lulus ya harus terikat dengan BPS dalam kurun waktu tertentu. Berapa tahun itu tertentunya tuh? Berapa tahun itu 2 kali masa sekolah. 2 kali masa sekolah berarti kalau sekolahnya 4 tahun berarti 8 tahun. 8 tahun. Kalau nggak salah itu ya Pak. Saya di sini nggak ada sih Pak. Tapi pas saya. Nah, terus lanjut. Kemudian, syarat ya pokoknya dibaca dulu benar-benar. Ya, sekilas aja ya, ceritain ya, syaratnya. cerita ikatan dinas ini bagaimana gitu. Nanti harus bersedia menandatangani SPID atau surat perjanjian ikatan dinas. Kalau sudah dinyatakan lulus seleksi ya. Terus nanti juga setelah lulus dari Polstat STIS bersedia ditempatkan di tempat memilih waktu pendaftarannya. Jadi ketika waktu pendaftaran misalkan memilih di BPS di Provinsi Kalimantan Barat ya nanti harus bersedia ditempatkan di Kalimantan Barat, tidak boleh minta di provinsi lain gitu. Terus yang penting yang penting bersedialah kalau memang siap ya. Terus tidak boleh mengajukan pindah juga antar unit kerja eselon 2 di lingkungan BPS sekurang-kurangnya 7 tahun. Pindah. Boleh mengajukan pindah sekurang-kurangnya 7 tahun. Ya, sedang juga ya. Tapi di dinas pendidikan juga kurang lebih 8 tahun itu aturannya. Tidak apa-apa. Jadi itu kemudian silakanlah Fidelis, mungkin ada hal nanti sebelum itu nanti kita akan tambah lagi Bapak, silakan. Oke. Sekarang kita serahkan untuk ngobrolnya bersama Fidelis. Perkenalkan dulu lah. Oke, halo. Perkenalkan, saya Fidelis Purnama dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya-tanya sedikit sekilas tentang STIS. Baik Bu, saya ingin bertanya ya. Iya. Oke, untuk pertama-tama, gimana sih sistem kuliah di STIS-nya ini? Sistem kuliahnya kalau mungkin di perguruan tinggi yang umum itu pakai sistem KRS ya. SKS. Oh, berarti sama kayak Harus universitas pakai sama ya? KRS gitu ya. Tiap semester harus mengupdate KRS gitu kan. Kalau yang di STIS, Politeknik Statistika STIS ini sudah kayak ada paket-paketnya gitu. Jadi semester 1 harus belajar mata kuliah ini gitu. Jadi seperti sekolah menengah sih. Bukan yang harus sistem SKS gitu. Oh, paham. Jadi kira-kira itu mirip lah kayak universitas gitu. Mirip, tapi perbedaannya ya di situ tadi. Di situ tadi, sistem di SKS tadi.
materinya gitu ya. Jadi kita udah dikasih mata kuliahnya apa, nggak perlu lagi merumuskan KRS kita ya. Nggak perlu kita memikirkan mata kuliah ini terus nanti mau pilih dosen ini gitu enggak, tapi sudah diberikan paket yang mau dipelajari. Udah ini, udah dapat ini, ya lanjutin gitu ya. Iya. Oke. Untuk pembagian jurusannya kan ada 3 tadi tuh. Iya. Nah, 3-nya ini tuh masing-masing pilih atau emang ada pilihan dari sananya, dari pemerintahnya? Kita yang memilih sendiri waktu pendaftaran. Oh, kita milih sendiri. Kalau lolos, Nah, langsung di situ. Jadi bukan harus masuk dulu umum, maksudnya belajar mata kuliah umumnya, terus nanti tingkat 2 dijuruskan, baru dijuruskan kan. Kalau dulu memang seperti itu, tetapi yang sekarang ini jadi waktu mendaftar langsung dijuruskan gitu. Oke. Ini bertanya bagian cara masuknya ya. Iya. Nah, cara masak yang pertama tuh nanti ada tes apa dulu yang pertama? Yang pertama administrasi. Administrasi dulu. Yang kedua Seleksi akademik. seleksi akademik. Matematika. Matematika doang. Oh, berarti beda dong. Matematika dasar atau yang gimana dulu? Matematika saya kurang tahu ya. Pokoknya saya salah info gitu. Oke. Pokoknya tes matematika lah intinya ya. Oke. Kemudian psikotes. Psikotes. Oh, beda nih. Beda waktu. Beda sama-sama. Oh, waktunya sama. Sama. Habis matematika baru psikotes. Ya. Itu tanggal berapa ya? Itu tanggal 27 sampai 30 Juni. Oke. Ya, itu maksudnya dalam satu waktu gitu tes seleksinya matematika dan psikotes. Ada sistem gugurnya dong? Ada sistem gugurnya kalau ya. Kalau misalkan dinyatakan nggak lulus, ya udah out gitu ya. Ya. Terus kalau lulus baru ikut lagi pendaftarannya. Ya, jadi kalau nggak salah ya di ranking setiap provinsi. Kalau dulu kan di ranking 1 Indonesia, di ranking semua gitu kan. Baru yang ranking teratas lah yang diambil. Kalau sekarang di ranking dulu dalam satu provinsi. Nah, terus sesuai jumlah kuota di provinsi itu nanti yang diambil. Jadi ada sistem gugur tiap. Jadi misalkan seleksi administrasi nggak lulus ya udah nggak boleh lanjut lagi seleksi selanjutnya. Administrasi itu gimana maksudnya? Administrasi yang persyaratan umum tuh yang harus Oh. nilai rapotnya minimal 80. Oh iya juga kesehatan juga ya, kesehatan umumnya. Oh Iya. paham. Contoh nih, misalkan matanya nggak sehat ya, Iya. atau kayak kacamata, cuman dia tuh di atas 6 lah, 6 dioptri gitu, itu gimana? Itu emang udah langsung gugur atau gimana? Saya takut salah menjawab ya. Oh Tapi iya. kalau biasanya sih kalau persyaratannya sudah tegas tertulis seperti itu ya berarti memang harus itu gitu. Oh, Syaratnya oke. nggak boleh nggak ada toleransi karena yang minus dan plus itu udah diberikan toleransi asalkan masih di bawah ukuran itu tadi. Oh, oke. Jadi gitu ya, di bagian kesehatan juga udah administrasi, tes matematika dan psikotes. Setelah itu Seleksi kesehatan dan kebugaran. itu ada apa aja kalau mau tahu? Contoh aja satu. Kebetulan saya angkatan lama ya. Jadi waktu angkatan saya seleksi kesehatannya seleksi medical check up, seperti medical check up gitu. Jadi periksa tes urin, terus ronsen gitu. Terus untuk yang sekarang ini kalau nggak salah itu ada tes kebugaran kan. Tes kebugaran itu mungkin nanti dites misalkan dalam waktu sekian menit mampu lari berapa jauh gitu. Paham. Oke. Untuk cara masuknya udah oke ya, udah ditanya juga. Terus bagian perkuliahannya nggak jauh beda lah, kayak universitas, cuma nggak militer ya? Nggak militer. Nggak, aman berarti ya, bagian tidak ya? Aman. Itu di stage. Berarti kok setelah lulus tuh, Sip. berarti setelah kuliah di STIS udah ambil jurusannya, udah mungkin D3 atau D4 dan juga langsung PN atau masih ada tes lagi untuk jadi PN? Nanti langsung jadi CPNS karena tesnya kan sudah di awal ya, seleksi kompetensi dasarnya tadi kan waktu pendaftaran masuk kuliahnya ya. Jadi nanti tidak perlu tes SKD lagi, langsung jadi diangkat CPNS. Nah kalau udah jadi CPNS kan nanti harus ikut diklat dulu nih, diklat tajam. Dulu namanya Kacap ya, sekarang Latsar, pelatihan dasar CPNS. Nah setelah ikut Latsar, nanti barulah
jadi PNS. Oh, seperti itu ya. Ya. Oke. Mungkin dari stage-nya sendiri kan udah ada tuh, ada ketentuannya sendiri situ ya. Mungkin pas kita kuliah nanti kita tuh tinggal di sana atau bebas? Di sana tidak disediakan mes atau asrama ya. Jadi Oh, kuliah di sana tinggal di kos-kosan atau kontrakan seperti biasa. oh, berarti di sana hanya ada Bebas, gedung ya. seperti kuliah gitu ya? Oh, oke, paham, paham. Biaya tadi udah disebutin? Biaya kuliah atau ada Ah, enggak? iya. Nah, ya gimana Biaya- berkaitan dengan Untuk biaya? biaya kuliah dari awal masuk sampai akhir tidak dipungut biaya ya. Oh, keren. Hanya waktu pendaftaran ini saja masuk pendaftaran pendaftaran mahasiswa baru ada biaya 300.000 untuk seleksinya. Ada enggak mungkin biaya-biaya yang ditimbulkan selama kuliah? Maksudnya di luar biaya kuliah khusus lah Mungkin gitu. khusus berbagi gitu. Atau apa Kayak gitu praktek maksudnya sendiri. praktek contohnya atau ke lapangan. Oke. Tidak, selama kuliah di STIS tidak diambil biaya ya, untuk bahkan untuk kegiatan PKL pun tidak dipungut biaya gitu. Jadi memang benar semuanya itu gratis, hanya biaya hidup kita aja ya di sana, kos, beli makan gitu. Ada enggak uang semacam intensif? Enggak ada ya. Jadi memang hanya gratis. Kalau kita bicara KIP kuliah ini kan kuliah gratis. Kemudian per bulan dapat tunjangan untuk hidup 800.000. Nah, seperti itu ada enggak? Saya lupa nanya yang ini Pak, yang tunjangan ikatan dinas ini apa masih ada? Takutnya saya salah. Yang lama. Oke. Kalau dulu saya mendapatkan tunjangan ikatan dinas ya sebesar 1 juta rupiah per bulan. Nah. Untuk yang terakhir ini nanti bisa ditanyakan langsung ke JP. Oh iya, Saya sip. takut salah jawab. Oke, jadi untuk informasi tunjangan kuliah atau semacam uang hidup ya untuk hidup dan biaya fotokopi yang lain ini nanti silakan dicek di pada pamflet pendaftaran ya. Mungkin ada enggak ya Bu? Di sini tidak disebutkan. Enggak sebutkan ya, nanti bisa di kontak person di webnya aja. Oke. Oke, selalu Santi udah kita tanya juga, untuk materi-materinya udah kita juga. Mungkin dari sini yang tertarik juga bisa mencari info lebih lanjut dan juga bisa mencari di website resmi ya. Iya. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat ditanya, atau ada tambahan lagi dari Bapak? Oke, terima kasih kita hari ini sudah melakukan. Terima kasih Bu Atina ya. Ya. Mungkin ada yang sampaikan khusus untuk adik-adik siswa SMA. Yang ingin Sampaikan. Adik-adik yang ingin masuk STIS mungkin dipersiapkan dulu ya persyaratan-persyaratannya, dibaca-baca dulu persyaratannya, kemudian